وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأملا يا رب العالمين. اللهم فكهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل، آمين يا رب العالمين. Hadirin sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak henti-hentinya kita memuji dan membesarkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pada malam yang berbahagia ini Allah mempertemukan kita di salah satu tempat yang mulia dan di kegiatan yang mulia pula, yaitu di Masjid Allah dan di majelis ilmu. Ini adalah merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan tentunya Allah telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita seluruhnya. Banyak yang nikmat yang Allah berikan kepada kita, sampai nikmat tersebut kita tidak bisa menghitungnya, membilangnya. Karenanya nikmat tersebut hendaknya kita mensyukurinya dan agar nikmat tersebut bisa mengantarkan kita kepada kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nikmat yang banyak tapi tidak mendatangkan taqarrub ilallah, tidak menghasilkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dikatakan oleh para ulama dia adalah merupakan baliyah. Berkata Salama bin Dinar rahimahullahu ta'ala, kullu ni'matin la tuqarribu minallahi ta'ala fahiya baliyah. Seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita yang tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat tersebut tidak bisa mengantarkan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, malah justru akan menjadi bala bagi kita. Banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antara nikmat yang Allah berikan kita, Allah berikan kita lisan yang sangat berharga sekali. Dengan lisan ini kita bisa gunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan lisan ini kita bisa gunakan untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dimana keutamaan dakwah kita sudah tidak bisa pungkiri lagi tentang keutamaannya. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Siapa yang paling baik ucapannya bagi orang-orang yang senantiasa mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya mengajak di jalan Allah tidak mesti duduk di atas mimbar, tidak mesti duduk di atas meja seperti ini. Dakwah ilallah kita bisa kerjakan, kita bisa laksanakan di dalam rumah tangga kita. Kita ajari kebaikan untuk anak kita, kepada istri-istri kita, tetangga kita, keluarga-keluarga terdekat kita. Itu juga termasuk dakwah ilallah. Dan dikatakan oleh Allah tidak ada ucapan yang paling baik. Ini lisan. Lisan ini yang bisa mengantarkan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengannya kita juga bisa membaca Al-Quranul Karim, beramar ma'ruf nahi munkar. Wal takum minkum ummah yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar
ujung-ujungnya ayatnya faulaika humul muflihun. Orang yang beramar ma'ruf nahi munkar adalah orang yang senantiasa mendapatkan keberuntungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini melalui apa? Melalui lisan. Ya. Ketahuilah bahwa lisan ini bisa mengantarkan kita ke dalam surga Allah, tetapi jangan lupa ternyata lisan juga bisa mengantarkan kita ke dalam azab atau neraka Allah wal iyad billah. Tinggal kita bagaimana cara untuk menggiring nikmat tersebut agar bisa menjadi nikmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam banyak hadisnya, termasuk yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, riwayat Tirmizi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum." Hati-hati dari kalian. Ya. Iyyakum wal kadhib. Hati-hati dari ucapan dusta. Ini perbuatannya siapa? Lisan. Iyyakum wal kadhib. Fa innal kadhib yahdi ilal fujur. Akan mengantarkan seseorang kepada kefajiran. Bukan disebut mufrad, tetapi jama' al-fujur. Kefajiran-kefajiran. Seseorang ketika dia berdusta, tunggu akibatnya. Di dunia banyak kefajiran yang dia akan lakukan. Mau contoh, yaitu kisahnya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Satu kali berdusta, melahirkan dusta berikutnya. Yang dusta ini suatu hal yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mengajak saudaranya Yusuf, katanya ingin bermain-main. Ternyata tujuannya adalah untuk membunuh, mencelakakan. Karena apa? Karena hasad terhadap saudaranya. Ya. Terus buat makar. Lahirlah kedustaan-kedustaan berikutnya. Setelah minta izin kepada Yakub untuk membawa Yusuf, buatlah makar. Kedustaan-kedustaan berikutnya. Apa kedustaannya? Diajak bermain-main. Kemudian ketinggalan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kemudian dimakan ad-dhib, serigala. Kemudian ternyata dia turunkan di dasar sumur. Kemudian dia mengatakan dimakan oleh serigala. Buat bidamin kadhib. Darah. Tapi bukan darah Nabi Yusuf. Darah apa namanya? Darah binatang yang mereka buat. Tujuannya adalah buat kedustaan. Wahum ja'u, kemudian datang kepada bapaknya, wahum yabqun, dalam keadaan menangis. Dusta tidak? Dusta. Ya. Sehingga kadhib ini akan mengantarkan seseorang kepada kefajiran. Wa innal kadhiba, satu kebohongan, yahdi ilal fujur, akan mengantarkan kepada kefajiran. Jama'. Ya. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Yang namanya kefajiran itu akan mengantarkan seseorang ke dalam neraka. Ya. Wa innar rajul la yakdzib. Maka seseorang akan dusta. Ya. Kalau dalam riwayat Bukhari tidak ada kalimat wa yataharra al-kadzib. Kalau dalam riwayat Tirmizi ada ketambahan ini wa yataharra bil kadzib. Itu sudah terbiasa dengan kedustaannya. Ya. Baik. Dalam riwayat Tirmizi dikatakan wa yataharra al-kadzib. Senantiasa mengulang-ulangi, terbiasa dengan kedustaannya. Hatta yuktaba indallahi kadzaban, sampai dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang yang pendusta. Ini karena apa? Lisan. Lisan ini bisa mengantarkan ke dalam neraka sebagai azab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita dapati di mana-mana.
Ya, di pekerjaan-pekerjaan tidak lepas dari kedustaan. Iya. Kalau ditanya berapa anunya campurannya ini, ya 1 kali 1. Iya. Ternyata 1 semen, satu truk pasirnya. Iya. Seperti itu kan kejadiannya. Tapi untuk mendapatkan keuntungan duniawiyah, ternyata mengantarkan kepada kebohongan berikutnya. Ya, ini bahaya. Yang namanya kedustaan seperti ini. Ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa alaikum bisidqi." Kalau wa iyyakum itu artinya bermakna ihdar, hati-hati. Kalau alaikum adalah wajib atas kalian, ya, untuk berlaku jujur. Apa keuntungannya jujur? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa inna sidqa yahdi ilal bir." Yang namanya kejujuran itu akan mengantarkan kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Yang namanya kebaikan itu akan mengantarkan seseorang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wa innar rajul la yasduq hatta yuktaba indallahi as-sidqa. Ya, maka seseorang akan terus-menerus, ya, dan terbiasa berlaku jujur sampai dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala seperti orang-orang yang siddiq. Betul-betul melekat pada dirinya sifat kejujuran, pada dirinya ada, ya. Hatta yuktaba indallahi siddiqan, sampai dicatat oleh Allah bahwa si fulan ini betul-betul orang-orang yang jujur. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan diremehkan tentang masalah satu kedustaan. Karena satu kedustaan itu akan mengantarkan kepada kefajiran. Ya. Allah mengatakan yang namanya kefajiran itu innal fujjarah, apa sambungan ayatnya? Lafi jahim. Yang namanya kefajiran itu tempatnya di dalam neraka. Begitu sebaliknya, wa innal abrara lafi na'im. Ini di 2 ayat, ya. Dalam surah Al-Mutaffifin juga ada kan? Kemudian dalam surah, ya, Al-Infitar. Naam, barakallahu fiik. Wa innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Ya. Yang namanya kebaikan itu adalah suatu kenikmatan, naim, surga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang namanya kefajiran itu akan mengantarkan seseorang ke mana? Ke neraka jahanam. Ini disebabkan karena lisan. Jadi lisan itu antara azab dan nikmat. Kita berada di mana? Tergantung. Di dalam muamalah kita, bagaimana dalam kehidupan sehari-hari kita? Apakah kita senantiasa berdusta atau justru jujur? Itu tergantung. Kita muhasabah. Ya, mulai saat ini kita berusaha untuk mulai jujur. Dan betapa banyak di dalam Al-Quranul Karim kalimat-kalimat kadzib, semuanya terakhirnya adalah jahannam. Antum buka di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan kadzib, apalagi berkaitan dengan yukadzibu bi ayatillah, mendustakan ayat-ayat Allah, sudah pasti itu jahannam. Ya, jahannam. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya kejujuran itu di mana-mana, yang namanya jujur itu pasti mendatangkan keberkahan. Sebagaimana dusta akan menghilangkan keberkahan. Betul atau tidak? Ya, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Sampai-sampai dalam jual beli, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Hakim bin Hizam, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima
Wa in kadib wa in kadiba wa katama muhiqa barakatan bai'ihima, rawahu Ahmad. Di dalam hadis ini Nabi SAW menjelaskan tentang antara penjual dan pembeli. Ini anak muamalah. Ya. Kalau muamalah kita jujur, terutama dalam jual beli ini, sangat-sangat ya rentang sekali yang namanya dusta. Karena kalau jujur sedikit untungnya, Ustaz. Iya, makan itu untungnya, tidak berkah. Ya kan? Kata Nabi SAW dalam kisah bab khiyar, antara penjual dan pembeli itu berhak untuk mengadakan khiyar. Ada yang disebut dengan khiyarul majlis, salah satunya di antaranya. Kalau kita belajar fikih jual beli, artinya apa? Pilihan antara mengambil atau tidak. Itu kan pilihan kita, bebas. Ya, bisa juga mengembalikannya. Mungkin karena ada cacatnya, kita lihat. Boleh saja. Selama belum berpisah. Ya. Ini namanya apa? Khiyarul majlis, ya. Taib. Mengembalikan karena adanya cacat. Selama keduanya belum berpisah. Kata Nabi SAW, jika keduanya jujur, ya, fa in sadaqah, keduanya jujur, wa bayyana, dan masing-masing menerangkan apa adanya tentang jual beli mereka. Yang tersembunyi mungkin ada sedikit lecetnya, dia jelaskan. Itu justru tambah memberikan keberkahan. Jangan disembunyi-sembunyi. Dicet-cet ulang dulu motornya supaya tidak nampak. Boleh kita chat, tapi nanti kita jelaskan juga bahwasanya sebenarnya ini begini. Tapi Ustaz tidak laku nanti Ustaz. Ya itulah, mau laku atau mau berkah? Dua-duanya. Tidak mungkin bisa bersatu antara neraka dengan surga. Ya? Tidak bisa. Harus pilih salah satunya. Mau diberkahi atau mau tidak diberkahi, itu saja. Karena hadis ini menjelaskan tentang yang satunya diberkahi, yang satunya tidak diberkahi. Dikatakan ada muhiqah, ya, hilang keberkahan. Karena Nabi SAW mengatakan, andai kata mereka jujur, ketika mereka berdua jujur, kemudian menerangkan, apa kata Nabi? Burika lahuma fi bai'ihima. Allah Subhanahu wa taala memberkahi keduanya pada perdagangan keduanya. Ya. Boleh jadi ketika dia pakai awet, tidak ganti-ganti lagi karena tidak ada wannya. Tapi kan boleh jadi itu adalah keberkahan bagi dia. Iya kan? Iya. Baik. Yang menjual pun demikian. Dapat harta meskipun sedikit, ya, tidak perlu dongkol ya. Yang penting dapat. Pasti yang namanya pedagang itu tidak ada yang mau rugi. Itu. Tapi biasanya kalau sedikit untungnya, itu dia. Kadang kurang ikhlas. Padahal rezeki sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam jual beli pun ada bentuk ta'awun 'alal birri wat taqwa. Oh, kasihan dia. Dia itu begini pendapatannya. Udah saya kasih harga segini. Itu juga ta'awun. Jadi kalau saya beli barangnya antum ya, jangan mahal-mahal. Burikalahuma. Nabi mengatakan keduanya akan diberkahi. Fi bai'ihima. Dalam perdagangannya. Wa in kadiba. Tapi kalau di antara keduanya itu dusta, dia sembunyikan aibnya, ya, barangnya. Wa katama. Ini dhamir isnain ya. Wa katama. Keduanya saling ya seperti itu. Di antara keduanya ada yang menyembunyikan dari aib tersebut,
muhyaqa barakah. Ya, akan dihapus keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dihapus keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini riwayat Ahmad. Baik. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang kejujuran. Salah satu sebab nikmat lisan tersebut mengantarkan kepada keberkahan, mengantarkan kepada nikmat. Ya. Karena kan sudah disampaikan tadi. Ya, kullu ni'matin, setiap nikmat yang tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak bisa menyebabkan seseorang tersebut mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, fahiya baliyah, maka itu adalah musibah baginya. Nikmat tersebut justru bukan sebagai nikmat, tetapi sebagai bala baginya. Taib. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karenanya Allah menjelaskan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin, jadilah kalian seperti orang-orang yang jujur. Bergabunglah dengan mereka, dengan orang-orang yang jujur. Ya, karena keutamaan jujur itu sangat banyak sekali. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surah Al-Maidah ayat 119. Allah berfirman, qala Allah hada yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inilah ya saat atau hari-hari orang-orang yang jujur itu akan memperoleh manfaat dari kejujurannya. Ya. Ini di akhirat. Ini bagi orang-orang yang beriman tentunya. Ya. Kemudian lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Bagi mereka akan memperoleh surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya, khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Dalikal fawzul azim. Yang demikian itu merupakan kemenangan yang sangat besar, yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak akan diperoleh, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan kekal di dalamnya, tidak diperoleh dalam ayat ini kecuali bagi orang-orang yang jujur dari segala makna kejujuran. Ya, dari segala makna kejujuran. Baik. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang manfaat yang akan kita peroleh nanti di akhirat dari lisan kita. Ya. Lisan yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah mengatakan, jadilah kalian termasuk orang-orang yang jujur. Wa kunu ma'as shadiqin. Bagaimana caranya? Tentunya bergaul dengan orang-orang yang jujur, orang-orang yang baik. Ya. Orang-orang yang senantiasa baik ibadahnya, baik akhlaknya, baik muamalahnya, baik pemahamannya terhadap agamanya, dan tentunya senantiasa yang berlaku jujur. Ya, agar kita juga bisa bergabung dan mendapatkan faedah dengan kejujuran orang tersebut. Tapi kalau kita suka bergaul sama orang-orang yang kadzib, yang dusta, maka tentunya ini tidak menjamin bagi kita. Ya, boleh jadi hari ini kita jujur, besok juga kita belajar berdusta meskipun kecil. Ketahuilah, yang namanya sekecil-kecil dusta itu
akan melahirkan yang namanya kefajiran. Wa innal fujurah yahdi ilan nar. Ya. Dan yang namanya dusta meskipun kecil itu juga akan melahirkan kedustaan berikutnya. Kedustaan berikutnya. Ya, tidak ada juga orang yang mau diketahui bahwasanya dia berdusta. Pasti dia buat kedustaan berikutnya supaya tidak diketahui kedustaannya. Begitu seterusnya. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Satu kedustaan melahirkan kedustaan berikutnya. Terus mereka berjamaah lagi berdusta. Ya? Karena kan saudara-saudaranya Nabi Yunus yang hasad itu banyak. Banyak ya. Taib. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian di antara bentuk keberkahan nikmat lisan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, tentunya kita senantiasa menjaga lisan kita ini. Ya, karena kenapa? Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ya, tidaklah satu ucapan yang kita ucapkan melalui lisan kita kecuali ada yang mencatatnya. Ingat itu, sekecil apapun ucapan tersebut. Ya. Baik itu kita ucapkan kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, kepada murid-murid kita, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak luput dari ucapan kita. Semuanya tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada malaikat yang mencatat, yang bertugas mencatat kebaikan ucapan dari seseorang. Ada juga yang ditugaskan untuk mencatat lisan yang buruk yang keluar dari lisannya. Jadi tidak akan mungkin nanti di hari kiamat Allah luput dari semuanya itu. Dan itu kita akan pertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karenanya berkata Abu Hatim, pengarang kitab Raudatul Uqala wa Nushatul Fudala, ya, salah satu muqarrar kitab ini, salah satu muqarrar yang diajarkan di Ma'had Haram di Makkah Al-Mukarramah, ya. 3 tahun kalau tidak salah kita pelajari kitab ini. Nah, di antaranya di dalam kitab tersebut berkata tentang masalah lisanul akil wara'a qalbihi. Ya. Lisannya seorang yang berakal itu berada di belakang hatinya. Apa maksudnya? Antara orang yang berakal dengan orang yang jahil itu berbeda. Kalau orang yang berakal, yakunu wara'a qalbihi. Lisannya itu berada di belakang hatinya. Ketika dia ingin berkata, fa idza aradal qaul raja'a ilal qalb. Ketika dia ingin mengucapkan satu perkara, maka dia akan kembali kepada hatinya. Tidak langsung dia ucapkan. Ya. Fa in kana lahu qal wa illa fala. Kalau ucapan ini baik kira-kira, dia ucapkan. Kalau tidak dia ucapkan. Ini lisannya orang-orang yang berakal. Dan ini agak mirip dengan ucapan Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Tapi saya tidak bisa mendatangkan ucapan tersebut. Yang jelasnya ada makna semakna dengan ucapan tersebut. Dari perkataan Imam Al-Hasan Al-Basri. Ya. Lisanul akil yakunu wara'u qalbih. Ya. Wara'a qalbih. Fa idza arada al-qaul raja'a ila qalbi. Fa in kana lahu qal wa illa fala. Adapun orang-orang jahil, kata beliau, wal jahil, ya, adapun orang-orang jahil, qalbuhu fi tarfi lisanihi. Sementara orang yang bodoh itu hatinya berada di ujung lisannya. Ya, artinya apa? Apa saja yang mau dia bilang ya sudah keluar begitu saja. Seperti knalpot. Langsung saja cerot, gaspol, sembarang dia ucapkan. Karena kenapa? Hatinya itu berada di
ujung lisannya. Ya. Ma ata ala lisani takallam bihi. Apa yang ada pada lisannya sudah langsung diucapkan. Apa saja yang diinginkan langsung diucapkan. Ya. Wa ma akala dinahu man lam yahfad lisanahu. Dan orang-orang seperti ini, artinya dia akan berbicara apa saja yang ingin diucapkan oleh lisannya tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Kata beliau, wa ma aqala dinahu ma lam yahfad lisanahu. Seseorang tidak akan dapat mengerti dengan baik tentang agamanya bila ia tidak pandai menjaga lisannya. Ya. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kebanyakannya dari orang-orang yang tidak belajar. Ya. Kalaupun orang belajar, terkadang mereka ini tidak mengamalkan ilmunya. Nauzubillahi min zalik. Allahumma allimna ma yanfa'una. Ya Allah, ajarkanlah ilmu yang bermanfaat bagi kami. Wanfa'na bima 'allamtana. Berikanlah kemanfaatan terhadap apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Wazidna ilman wa amala. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kami, tambahkanlah amalan kami. Ya. Berdoa dengan doa tersebut. Ya. Doa ini sering diucapkan oleh para masyayikh kita. Ketika membuka darsnya, Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman wa amalan ya rabbal alamin. Atau doa yang semakna dengannya. Doa yang semakna dengannya. Ya, agar kita terbimbing di atas ilmu, di atas adab, di atas akhlak yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya, terkadang juga bukan dengan lisannya masalahnya. Sekarang bisa dengan tangannya. Tapi ini tangan ini ungkapan dari lisannya. Apa itu? Tulisan-tulisan lewat Facebook kah, lewat WhatsApp kah, ya. Itu sebenarnya pengganti juga itu. Masuk di dalamnya. Hal yang tidak disenangi dan tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita terlindung dari akhlak yang jelek seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Ya. Makanya sering berdoa, Allahumma hdina li ahsanil akhlaq. La yahdi li ahsaniha illa anta. Wasrif anni sayyi'aha. La yasrif anni sayyi'aha illa anta. Ya. Kita senantiasa berdoa kepada Allah. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kami untuk senantiasa memperbaiki akhlak kami, muamalah kami, menjaga lisan kami. Ya. Karena kenapa? Tidak ada yang memberikan petunjuk kepada kami kecuali Engkau ya Allah. Dan palingkanlah kami dari kejelekan. Tidak ada yang mampu memalingkan kami dari kejelekan kecuali Engkau ya Allah. Ya, ini juga nasihat buat kita seluruhnya. Buat khusus secara pribadi dan kepada antum seluruhnya. Karenanya Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu taala mengatakan yang namanya adab merupakan wahaibullah. Adab, akhlak, muamalah, ya, sopan santun, ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah kepada Al-Wahhab, kata beliau. Ya. Jadi jangan bilang, "Oh, saya udah." Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun bagaimanapun keadaan kita sekarang, minta kepada Allah. Dan berdoa sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq. Karena kenapa? Yang namanya akhlak ini pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau pemberian, mintalah kepada Allah yang Maha Al-Wahhab. Apa artinya Al-Wahhab? Ada namanya Abdul Wahhab sini. Hambanya Maha yang memberi. Ya kan? Taib. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang menjaga lisan kita. Ya. Karena saking pentingnya ini kita sampaikan di antara bentuk berkah dari lisan tersebut senantiasa berusaha menjaga lisan. Ya. Karenanya dalam hadis Abu Hurairah riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita di antara perkara yang berbahaya itu adalah lisan.
Nabi mengatakan anna Rasulullah SAW qala innal abada. Sudah waktu. Gimana? Azan atau lanjut sebentar? Hah? Langsung azan. Selesai. Selesai langsung bubar. Satu hadis lagi. Sepakat ya? Iya. Karena ya, mungkin itu juga apa namanya ya pendekatan saja. Belum tentu waktunya pas. Nabi mengatakan anna Rasulullah SAW innal abada la yatakallama bil kalimah. Sesungguhnya seorang hamba itu akan mengucapkan satu kata. Ya, ma yatabayyanu ma fiha. Dia tidak apa namanya? Teliti terlebih dahulu. Tidak memperhatikan apa yang keluar darinya. Yahwi biha finnar. Dengan satu kata tersebut mengantarkan, mencobloskan dia ke dalam neraka. Ab'ad ma bainal masyriqi wal maghrib. Dilemparkan ke dalam neraka sejauh timur dan barat. Karena satu kata. Ingat, bukan banyak kata ya. Bukan paragraf. Bukan, satu kata. Kita belajar dulu paragraf itu berarti banyak kata. Satu kata. Taib. Ini hal yang bisa membuat hati kita tentunya berhati-hati dari ucapan. Satu kata itu bisa mengantarkan kita ke dalam neraka. Ya, karenanya lisan itu bisa mengantarkan ke dalam surga, bisa juga mengantarkan ke dalam neraka jahanam. Di dalam hadis yang lain, ya terakhir dari Abu Hurairah juga, Nabi SAW mengatakan, innal abada la yatakallamu bil kalima min ridwanillahi azza wa jalla. Seseorang hamba akan mengucapkan suatu kata, ya, satu kalimat min ridwanillah, dari ucapan tersebut yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. La yulki laha balan, maka dia tidak menggubris dengan apa yang diucapkan tersebut. Intinya pokoknya dia mengucapkan ucapan yang baik. Apa kata Nabi? Yarfa'uhu Allahu biha darajat. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan, mengangkat beberapa derajat-derajat. Mengangkat derajat-derajatnya. Ya. Wa innal abda, dan sebaliknya, la yatakallam bil kalima min sakhatillah, lawan dari ridwanillah. Dia mengucapkan ucapan yang justru mendatangkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. La yulki laha balan, dia tidak mau menggubris, tidak mau pusing, pokoknya dia ucapkan saja begitu saja. Ya, dengan ucapan tersebut yahwi biha fi jahannam. Maka dengan ucapan tersebut Allah Subhanahu wa taala jerumuskan dia ke dalam neraka jahanam. Rawahu Ahmad. Maka dengan melalui kajian malam ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita seluruhnya, memberikan inayahnya kepada kita seluruhnya, memberikan taufiknya kepada kita seluruhnya untuk senantiasa memperbaiki lisan kita, menjaga lisan kita, ya, dan berhati-hati di dalam ucapan, karena ucapan itu bisa mendatangkan keridhaan Allah dan juga mendatangkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjaga kita dari hal-hal yang jelek, dari hal-hal yang dari kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.